tema dari Pak Gembala untuk saat ini kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Saya mau beri pertanyaan dulu. Ini karena banyak anak-anak muda juga. Yang di rumah juga boleh jawab. Ada masalah? Enggak. Yang di rumah boleh jawabnya dibaca. Nanti Steve akan baca perantara. Yang masih kecil hanya dengar. Yang masih kecil ya. Kecil itu berapa? Di bawah umur 17 tahun. Ya. Nah, orang yang sedang jatuh cinta ya, itu lebih nurut perkataan mamanya atau nurut perkataan pacarnya? Pacar. Contohnya. Lo betul itu. Oke ya, saya ulangi lagi. Kenapa orang yang sedang jatuh cinta itu lebih nurut perkataan pacarnya daripada peraturan apa saja yang dibuat? Maka itu hati-hati yang sedang jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta dan cintanya cinta yang on, orang jenius jadi blow on. Betul atau salah? Wih, pintar semua. Yang di rumah cepat jawab, saya tanya ini. Kenapa orang yang sedang jatuh cinta, tapi cintanya cinta yang on, cinta yang ngawur? Walaupun dia jenius, bisa jadi blow on. Betul atau tidak? Betul. Nah, maka itu hati-hati dengan kata jatuh cinta. Tapi kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan, pasti pintar atau pasti on? Pintar. Pasti pintar. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Menyenangkan hati Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik. Menyenangkan hati Tuhan itu bukan dengan rajin doa puasa. Setuju? Setuju. Belum, saya tanya, setuju? Setuju. Menyenangkan hati Tuhan bukan rajin baca Alkitab. Menyenangkan hati Tuhan bukan rajin doa. Pagi-pagi pasti 6 jam. Salah itu, doa pagi 6 jam. Terus kerjanya kapan? Sekolahnya kapan? Betul? Betul. Menyenangkan hati Tuhan bukan dengan memberi persembahan. Menyenangkan hati Tuhan itu cuma satu. Kalau kita pegang firman-Nya dan melakukannya. Amin. Mari kita buka Yohanes pasal 14 ayat yang ke-20. Ada di layar multimedia. Yohanes 14 ayat yang ke-20. Kita lihat. Ini mengasihi Tuhan itu. Oh, 21 dulu coba. Atau 19, maaf. Nah, itu nanti 19-nya coba Pak. 19-nya maaf. Oh, bukan 21 berarti. Maaf. Yohanes 14 ayat 21 dulu. Nah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, nah, kalau aku syuting ke ayat itu supaya ikut bacanya di Facebook khususnya Instagram. Ayo tolong yang bawa HP jangan main sosial media ya, dengarkan ini. Ulangi, 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, ini yang luar biasa. Barang siapa mengasihi Tuhan Yesus, ciri-cirinya cuma satu: pegang perintah firman-Nya dan melakukannya. Maka itu saya tanya tadi, kenapa kalau ada orang, khususnya anak remaja, anak muda, kalau sedang jatuh cinta lebih nurut pacarnya daripada mamanya? Karena perkataan
dan peraturan dan hukum pacarnya itu dihargai lebih tinggi daripada hukum orang tuanya. Dan secara kehidupan nyata itu nggak salah karena sedang jatuh cinta. Nah sekarang saya balik. Berarti kalau kita anak-anak Papa di surga, murid-murid Tuhan Yesus, tidak taat pada hukum, peraturan dan perintahnya, kita sedang apa? Ayo balik lagi itu loh. Sedang apa? Bego. Selingkuh. Betul, itu jawaban luar biasa. Jawaban mana? Siapa jawaban? Oh, kerja saya nggak datang dia. Dia jawabnya aduh lagi. Selingkuh. Oh, keren sekali. Jadi kalau ada di antara kita yang mengaku anak-anak Tuhan, murid Tuhan Yesus, tetapi tidak mentaati perintahnya, kita sedang tidak mengasihi Dia. Loh, betul atau salah? Akibat kita mengasihi Dia karena kita pegang perintahnya dan melakukannya, maka kita akan disayang, dikasihi oleh siapa dan oleh siapa? Oleh Yesus dan oleh Bapa. Dan nggak cuma dikasih. Lihat kalimat terakhir, dan Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita. Jawab baik-baik. Ada nggak orang sudah menikah, orang sudah punya pacar, orang itu masih punya papa mama lengkap? Oh mati teleponnya. Maaf, gangguan. Oh hilang. Ada bisa dengar lagi? Itu Facebook atau Instagram? Oh Facebook, Instagram. Ya. Saya ulang. Ada nggak orang yang sudah punya pacar, yang sudah menikah, punya papa mama lengkap, tapi hidupnya kesepian? Bisa nggak? Coba jawab. Ada. Loh, masa cuma Pak Agung yang ada nggak? Ada. Nah, apalagi para mahasiswa yang datang dari Indonesia untuk kuliah di sini. Wajar nggak? Tiba-tiba merasa sepi, kangen orang tua, kangen rumah, kangen masakan mama gitu. Oke? Nah, hari ini ada jawaban. Kenapa sih? Lanjut. Hari ini ada jawaban. Yang mengasihi Tuhan dengan ciri-ciri memegang perintahnya dan melakukan semua hukumnya itu bakal nggak akan kesepian. Tidak. Loh, ayo jawab. Kenapa nggak bakal kesepian? Karena kita mendekatkan iman. Karena Bapa dan Yesus menyayangi kita. Wih, itu luar biasa. Maka saya ulangi lagi sekali. Kalau ada di antara kita merasa kesepian, hati-hati. Siapa setuju pernyataan ini? Salah satu pintu dosa dan iblis bisa masuk ketika orang itu sedang lonely, rasa kesepian. Jawab betul atau salah? Ya, betul. 99 sekian persen ketika manusia merasa sendiri, lonely, seperti gak ada kasih sayang siapapun juga, tolong perhatikan. Di situ si penggoda gampang masuk. Catat. Dan tawaran dosa yang paling gampang untuk ditembakkan kepada manusia yang kesepian adalah seks. Betul atau salah? Lu jawab dong, saya tanya. Hati-hati gitu. Maka itu mengapa kita harus punya keluarga yang bukan harus darah dan daging. Namanya keluarga kerajaan surga. Amin. Dan itulah komunitas. Dan kalian ada di komunitas ini. Maka itu nama kelompok ini I Care. Apa bahasa Indonesianya I Care? Apa?
Iya, ada rasa peduli, ada yang care, ada yang caring. Maka itu lihat Ibrani 10:25. Mengapa Tuhan berfirman seperti ini? Ibrani 10 ayat 25. Ya, ini bukan cuma ibadah minggu, lebih daripada itu. Bahkan ayat ini kalau cuma dipakai untuk ibadah minggu justru nggak tepat. Apalagi gereja-gereja besar, ibadah minggu itu orang sibuk sendiri-sendiri. Udah? Ibrani 10 ayat 25. Mana? Halo? Ibrani 10 ayat 25. Beritahu karena pakai apa? Pakai wifi-nya dia. Kalau dia keluar mati. Kevin di sini HP-nya. Oh ya, bukan Pak. Oh ternyata. Oh berarti dia punya HP satu lagi. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Stop dulu. Nah, pertemuan ibadah jangan diterjemahkan ibadah minggu. Tidak. Siapa yang setuju kalau saya katakan di gereja besar kalau ibadah minggu saling kenal nggak satu dan yang lain? Tidak, karena terlalu banyak orangnya. Bahkan duduk sebelahnya aja belum tentu kenal. Jadi ini bukan ibadah minggu, tapi komunitas, katakan amin. I care. Kelompok kecil itu. Saya ulangnya 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan keluarga kerajaan surga. Itu yang tepat. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Nah, jadi kuncinya coba tuh ayat dari awal. Saling menasihati. Kata saling itu menunjukkan apa? Saling ya, persaudaraan. Persaudaraan. Bisa kata saling untuk satu orang? Tidak bisa. Lebih dari satu. Ini komunitas. Tepuk tangan buat Bapak Ibu Gembala kita yang luar biasa. Berperhatikan kita semuanya. Nah, ini komunitas. Nah, saya kembali lagi. Kalau gerejanya besar, bisa nggak? Marilah kita saling menasihati itu terjadi. Jauh tuh. Tidak. Nggak bisa. Bahkan makin besar gereja itu, maka makin banyak orang yang datang pakai mobil ingin parkirnya depan pintu keluar. Kenapa? Biar cepat pulang. Bahkan ibadah belum selesai duluan keluar. Nah itu faktanya. Saya ulangi. Maka hidup yang selalu mengasihi Tuhan dengan cara memegang perintahnya dan melakukannya. Papa dan Tuhan Yesus mengasihi orang itu, nggak ada kesepian dalam hidup. Lalu dalam komunitas kita saling menasihati, saling memperhatikan. Keren nggak itu? Nah, maka itu usahakan sedapat mungkin. Kalau tidak ada tugas-tugas kuliah, tidak ada tugas-tugas yang penting, awas, jangan keluyuran sendiri. Nanti si Jat bisa menyaplok saudara. Betul tidak? Tapi kalau kompak, wah luar biasa itu. Nah ini yang Tuhan cari. Nah, tema menyenangkan hati Tuhan itu kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Betul? Kenapa? Saya tanya tadi. Orang yang sedang jatuh cinta mungkin gak suka menyakiti? Tidak. Tidak mungkin.
Kalau kita sedang mengasihi seseorang, kita tidak mungkin akan menyakiti orang itu. Katakan amin. Apalagi kalau kita ingat kebaikan orang itu. Betul atau salah kalimat? Kalau kita pernah mendapat kebaikan dari seseorang, pasti kita akan berusaha untuk tidak menyakiti hatinya. Betul atau salah? Kenapa? Karena gak mungkin. Karena kita sudah merasakan menerima kebaikan yang luar biasa. Maka itu ingat, dalam perjanjian baru ada perintah, jangan kehilangan the first love, kasih mula-mula. Betul? Masih ingat itu? Begitu pula dalam pernikahan. Pernikahan, dan yang belum menikah, kalian harus belajar juga. Secara logika, tiap hari hidup, tinggal, tidur bersama dengan orang yang sama. Jujur pertanyaan saya katakan, yang namanya manusia itu cepat bosan atau tidak? Iya, bosan. Jawab, yang namanya manusia cepat bosan atau tidak? Iya, bosan. Kalau binatang tidak. Contoh, menu makan binatang dari hari pertama dia bisa makan sampai dia mati, menunya sama atau beda? Nah, nggak ada rasa bosan, kok tertawa dibilang, betul, nggak ada rasa bosan. Ayo, siapa yang pernah merasa yang bisa makan menu yang sama 7 hari? Ayo jawab coba, bisa nggak? Tidak. Gede nggak makan? Apa? Siapa bisa? Oh iya, anaknya siapa? Kan juga kamu ya. Jangan-jangan dia malas masak. Yul, ada yang katanya bisa 1 minggu makan yang sama menunya, keren juga. Oke, Indomie. Oh iya, itu cuma cepat kaya dia. Enggak, jangan tiap hari rumah. Oke. Nah, namanya suami istri, kalau tidak ada cinta mula-mula atau kasih mula-mula, bisa hancur nggak pernikahan? Bisa. Maka itu Tuhan memberikan perintah, jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Coba kita buka Wahyu pasal 3. Tolong carikan ayatnya, yang kunci 3 cepetan. Jadi terus ya Wahyu 3. Di mana ada ayat berkata, kenapa kamu tinggalkan kasihmu yang mula-mula? Tolong yang sudah dapat duluan, ayat berapa itu Wahyu 3? Ada yang di Zoom, Instagram, Facebook, cepat. Steve, bacakan. Ada belum? Wahyu 3 ayat berapa? Ayo Wahyu cepetan. Ayat berapa? Wahyu 3 atau Wahyu 2? Gereja Efesus. Coba cari gereja Efesus. Gereja Efesus itu pasal 2 atau pasal 3 ya? Apa? Ada? Saya bilang kasih yang mula-mula. Ayo cepetan. Yang di Zoom, Instagram, Facebook, tolong saya. Pasal 2 ayat 4. Nah kita buka. Tepuk tangan buat Ibu Gembala. Wahyu 2 ayat 4. Nah ini dia. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bahasa Inggrisnya apa? Coba. Terjemahan apa bahasa Inggris? Multimedia? Keren ini. Nah kasih mula-mula itu penting. Ayo bahasa Inggrisnya apa? Oh ini King James. Enggak ya? Oh ya. Yet hold this against you. You have forsaken the love you had at first. The first love. Makasih. Ini gak boleh hilang. Maaf ya, saya cuma cerita Tuhan, tolong saya supaya saya mampu sampai di garis yang terakhir. Bulan depan Agustus tanggal 26 bersama istri saya, kami dengan beberapa anak-anak akan mensyukuri 51 tahun saya melayani. Lama atau sebentar?
Itu belum lahir kecil-kecil. Jadi saya mulai khotbah pertama kali itu 26 Agustus tahun 72. Kalian di mana? Nah, saya cuma cerita. Kenapa Pak Pendeta Kevin kok lama sekali baru balik? Oh datang? Oh mana dia? Lah kenapa gak suruh masuk? Ya, Pak Gembala pesan ini. Saya telepon. Kalau bukan karena Roh Kudus dan Tuhan Yesus dan Bapa di surga yang memeluk hidup saya senantiasa, mustahil rasanya saya bisa bertahan sekian lama. Karena manusia itu punya rasa bosan. Betul? Tapi terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya tidak pernah kehilangan the first love. Ini penting sekali. Saya kembali lagi. Jadi kalau kita mendapatkan kasih sayang, perhatian dari seseorang, kecil rasanya, kecil kemungkinannya kita akan menyakiti orang itu. Betul atau tidak? Betul. Nah seperti itu. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Amin. Jangan pernah meragukan kasih sayang. Saya tanya, mana kemungkinan lebih besar bisa kehilangan kasih yang mula-mula, bisa tidak lagi merasakan kebaikan orang itu? Jadi saya berkata antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama kita. Ketika kita sedang punya lebih atau ketika kita sedang gak punya apa-apa? Tidak punya. Nah, ketika kita sering tidak punya apa-apa, maka kita akan tetap stick, nempel pada kasih itu. Maka itu Tuhan Yesus berkata, siapa yang lebih susah masuk surga, tapi lebih gampang masuk neraka? Orang kaya. Karena orang kaya merasa nggak perlu Tuhan, karena uangnya banyak. Betul? Nah, saudara masih ingat ada satu lagu yang keren, satu-satunya yang kuadakan. Sering nyanyi lagu itu nggak? Nah, saya pesan ya, jangan nyanyi lagu itu ketika duitmu lagi banyak. Loh jawab, betul atau tidak? Kalau duit lagi banyak, percuma kalimat satu-satunya yang kuandalkan. Kenapa? Kenapa? Ayo jawab. Karena banyak uang. Iya, ya, uangnya itu bisa menggantikan posisi Tuhan. Oke? Maka itu kalau kita sering gak punya duit juga hampir mirip Yesus. Oh gak hampir? Loh betul gak? Pernah kita baca di 4 Injil Yesus punya uang banyak? Tidak. Oh enggak. Ketika harus bayar pajak untuk rumah sembahyang, enggak punya uang, suruh mancing. Masih ingat ya? Ya. Jadi kalau kita sering gak punya uang sudah hampir mirip Yesus. Loh, tertarik sekali terus. Oh gak percaya. Amin. Apa itu? Sungguh hidup yang selalu sering pas-pasan. Oh itu mengasihi Tuhan itu kuat betul-betul. Setuju ya? Itu kebenaran yang kita harus percaya. Bapak sendiri. Kenapa? Seperti Bapak. Iya toh makanya. Kalau saya nggak ngalamin sih nggak bisa ngomong begini. Nah, menyenangkan hati Tuhan itu kan kita mengasihi Dia. Amin. Kita buka Matius 22 ayat 37. 37 ya Filipus tadi ya. Matius 22 ayat 37. Kenapa ada hukum ini? Matius 22 ayat betul ya, ayat 37. Jawab Yesus kepada mereka, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan
hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu. Kasih. Ini pendolanya tentang anak muda yang kaya bukan? Coba dicek. Ya betul, tentang anak muda yang kaya bukan? Iya, betul. Ya betul ya. Coba cari mulai ayat berapa? Waktu ada anak muda kaya datang kepada Tuhan Yesus. Coba mulai ayat berapa? Ayo, coba. Ayat berapa? Betul nggak? Saya? Bukan. Tentang apa? Yang datang ke Tuhan Yesus. Iya, betul. Yang tentang anak muda yang kaya bukan? 19. Mulai berapa Pak Gembala? 19:21. Oh, Matius 19. Bukan di perikop ini ya? Bukan. Oh, bukan. Oke, ya. Setelah kita baca Matius 22:37, sekarang kita akan temukan. Ya, Matius 19:21. Nah, coba buka Matius 19 ayat 21. Sebelumnya lagi. 16 ya, mulai berapa? Nah, ini dia. 19 ayat 16 ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Terus ayat 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan." Ayat 18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Terus kata orang muda itu kepada Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti." Wih, hebatnya anak muda seperti ini. Apalagi yang masih kurang? Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Terus kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Aduh, ini masalahnya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan ini, pergilah ia dengan sedih. Sebab baca. Nah, jangan menafsirkan salah. Tuhan gak benci orang kaya. Betul? Tapi kalau orang kaya itu lebih berharap kepada kekayaannya daripada menggantung diri kepada Tuhan, nah itu yang Tuhan tidak mau. Saya beri pertanyaan ini. Siapa pernah mendengar? Kenapa Pak mau ke toilet? Sujung sana ya. Siapa pernah mendengar pertanyaan ini? Kenapa kamu kerja? Jawabannya apa? Biasanya orang banyak. Ayo di rumah juga bisa jawab. Kamu kerja itu kenapa? Untuk Tuhan. Enggak, aku umum. Ini aku umum. Ayo, kamu kerja kenapa? Untuk hidup. Untuk hidup, betul? Rata-rata jawaban manusia kalau ditanya kamu kerja untuk apa? Untuk hidup. Betul? Dan itu wajar. Tapi ini artinya berarti jawaban itu artinya orang yang punya uang banyak karena kerjanya rajin bisa mati atau tidak? Bisa. Tapi orang yang berkata kerja untuk hidup itu artinya orang kaya nggak mati-mati karena uangnya banyak, hidup terus. Loh, betul begitu? Betul enggak? Orang kaya mati enggak? Mati. Berarti salah. Bekerja bukan untuk hidup. Bekerja itu karena tanggung jawab. Hidup itu karena yang punya hidup. Lihat waktu zaman COVID, orang-orang kaya juga mati. Uangnya nggak bisa menolong. Itulah fakta.
Maka itu Tuhan Yesus berkata kepada orang muda kaya ini, apa yang kamu bisa hasilkan? Perhatikan baik-baik. Mengapa dia sedih ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus itu? Dijawab karena banyak hartanya. Loh, apa hubungannya? Masih ingat nggak tadi ayat sebelumnya? Bagikanlah hartamu kepada orang miskin. Jadi untuk menyenangkan hati Tuhan, kasihlah orang miskin, bukan kasih orang kaya. Maaf yang ngomong Tuhan Yesus. Jawab. Di dunia ini presentasinya lebih banyak orang miskin atau orang kaya? Orang kaya yang pelit itu yang dimaksud. Nggak mau berbagi. Nggak mau berbagi. Itu yang Tuhan sedih. Kalau sudah kaya nggak mau berbagi. Para students, kalian yang datang jauh-jauh dari Indonesia untuk kuliah di Australia, yakin bisa kaya suatu hari? Wih, imanmu luar biasa. Terjadilah seperti kata. Kaya semua ketahuan nih. Dari tadi amin nggak disuruh, nggak amin nggak disuruh, kencok amin. Berkata kaya, nggak apa-apa. Jadilah sesuatu iman, kalian bisa kaya nanti. Amin. Kepala kecil lagi. Tapi jangan lupa untuk berbagi. Amin. Amin. Tuhan kau dengar. Saudara kalau semuanya kaya mau berbagi. Hebat. Dan percayalah, terus akan makin kaya. Dulu, tapi kayanya cuma sebentar. Kenapa? Ada ayatnya. Buka 2 Korintus 8 ayat 9. Seru benar kalau begini kita belajar. 2 Korintus 8 ayat 9. Ya. Karena kita telah apa? Mengenal apa? Kasih karunia Tuhan kita Yesus. Oke? Yesus Kristus. Bahwa Ia terus yang oleh karena kita menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Stop dulu. Apa definisi ada orang kaya raya ketemu orang miskin, ternyata orang itu jadi miskin? Artinya dia memberi sampai apa? Habis. Harus begitu. Mana lebih susah? Orang kaya memberi sampai habis atau orang pas-pasan memberi sampai habis? Ayo mikir. Saya ulangi pertanyaannya, dengar ya. Mana lebih mudah? Orang kaya atau orang pas-pasan memberi sampai miskin? Orang pas-pasan. Orang kaya itu susah memberi sampai miskin. Loh, betul tidak? Oke, gini. Kalau saudara agak susah, saya ulangi. Siapa yang lebih mudah memberi, yang uangnya banyak atau uangnya pas-pasan? Itu masalahnya. Mengapa Yesus Tuhan yang kaya raya menjadi miskin waktu ketemu kita para fakir miskin ini? Karena dia memberi sampai habis. Betul? Supaya kita baca menjadi kaya oleh karena kesenangannya. Wah, ini firman dahsyat. Saudara cari yang ngerti bahasa Yunani, ternyata ayat ini tensesnya present continuous tense. Apa itu?
berlanjut terus. Kapan present continuous dan itu stop? Kalau nggak ada orang miskin lagi di dunia. Keren ya? Saya uraikan. Misalnya kita ini gerombolan fakir miskin yang pertama ketemu Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus yang kaya raya ketemu kita para miskin-miskin ini, langsung kita jadi kaya, dia jadi miskin. Nah, karena dia Tuhan, baru miskin sebentar, enggak lama kaya lagi. Loh, nggak percaya. Ini masalahnya. Baru kaya sebentar, gerombolan fakir miskin kedua muncul. Yesus jadi apa lagi? Miskin lagi. Jadi sekarang sudah ada berapa gerombolan orang kaya dari ex miskin? Dua. Karena dia Tuhan, nggak lama kaya. Tapi gerombolan miskin yang ketiga muncul. Yesus bagaimana? Miskin lagi. Nah, saya nggak teruskan yang itu, nggak pulang-pulang. Kita mantan miskin yang pertama, dan kita menjadi kaya. Kita sering nggak ketemu orang miskin. Lanjutkan, jadi ayo. Kalau tadinya kita mantan miskin, jadi kaya karena Yesus mau miskin gara-gara kita, dan kita ketemu orang miskin lagi, harusnya kita miskin. Karena kenapa miskin lagi? Karena itu pintar dong. Karena kita bagi kekayaan kita ke orang miskin. Dan jangan takut miskin, karena kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Gak lama kita tunggu dulu. Baru kaya sebentar, miskin lagi karena kita ketemu orang miskin yang lain lagi. Saudara, ini kalau diteruskan, gak akan ada orang miskin di dunia. Betul atau tidak? Betul. Maka itu ayat ini terputus. Tolong catat, ayat ini terputus karena kita mantan miskin baru jadi orang kaya. Apa OKB ya? Orang kaya baru. Kita pelit. Karena kita pelit, maka firman ini putus. Ngerti nggak dahsyatnya ayat ini? Gereja harus menghidupi ayat ini. Jadi menyenangkan hati Tuhan itu tidak hanya rajin berdoa, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin itu tidak. Menyenangkan hati Tuhan, turuti perintahnya, lakukan kehendaknya. Oh enggak, amin. Nah, ini ya, mulai pelitnya kambuh. Kambuh pelitnya, ketahuan ya, langsung diem, sunyi, senyap, nggak ada jawaban apa. Telat. Lu betul tidak? Maka itu di dalam perjanjian baru ada 3 ayat, 1 di Injil Matius, 1 di 1 Korintus, 2 di kitab, 3 di kitab Wahyu. Orang tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak dendam, tapi pelit, tetap masuk neraka. Amin. Maka itu hati-hati yang pelit. Berbahagialah semua kita, termasuk yang kaya-kaya, ikut mendengar firman ini. Kalau saudara sering miskin dan sering kaya tapi sering miskin, artinya bukan sudah seperti Yesus itu. Betul tidak? Seperti Tuhan Yesus. Kan begitu dia. Kaya, miskin lagi. Gak lama kaya lagi, miskin lagi. Terus begitu. Ini keren kalau ayat ini dihidupi.
itu luar biasa. Akhirnya gak akan ada lagi orang miskin di dunia. Inilah hukum kasih yang luar biasa. Jadi jangan takut untuk berbagi. Kalau kalian rajin mulai hari ini, pasti akan kaya. Kok aminnya takut? Saya bilang nih, kalau kalian rajin, pasti akan kaya. Jangan lupa, setelah kaya, jangan takut miskin. Karena bukan itu berbagi, kok kaya lagi. Ini kaya terus saja di bawah. Pulang-pulang itu sudah nak pulang ya. Pinter tapi kok agak gini-gini. Dengar lagi. Jangan takut jadi kaya. Loh kok pelan? Gak jujur. Jangan takut jadi kaya. Juga jangan takut jadi miskin. Kenapa yang jadi kaya kok bisa miskin? Berbagi untuk orang miskin supaya mereka kaya. Jangan takut. Kalau kita bersatu dengan Tuhan Yesus, sumber segala sesuatu, miskin sebentar, kaya lagi. Tapi kaya sebentar, miskin lagi. Loh, ini hidup murid Yesus yang benar. Firman ini kan, maaf ya, jangan marah. Mengapa hampir tidak ada gereja khotbah seperti ini? Karena pendetanya pelit. Loh, karena yang bisa khotbah seperti ini pasti pernah praktek. Amin. Tepuk tangan, Tuhan Yesus benar. Inilah yang Tuhan cari di antara kita semua. Dunia akan menjadi sama seperti surga kalau firman ini kita genapi dalam hidup kita. Amin. Terus kerjakan itu sampai bumi jadi seperti surga. Amin. Jadi menyenangkan hati Tuhan karena kita melakukan yang Dia perintahkan kepada kita. Itu cara kita menyenangkan hatinya, bukan dengan cara yang lain. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Keren ya firman ini. Ini kalau kita lakukan, gereja-gereja murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga melakukan 2 Korintus 8 ayat 9. Luar biasa hasilnya bumi ini. Beginilah firman Yahweh. Janganlah orang bijaksana terus bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kaya bermegah karena janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Lalu apa? Tetapi siapa yang mau merasa hebat, bermegah, merasa luar biasa, baiklah terus bermegah karena yang berikut. 1. Bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan. Izinkan saya berkata kalimat ini. Jadi kalau ada gereja, ada murid Yesus, ada orang Kristen, ada anak-anak Bapa di surga, tidak melakukan kehendak Tuhan, berarti orang itu belum kenal. Betul atau tidak? Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. 1. Bahwa kita harus apa? Memahami dan mengenal Tuhan. Kalau kita bisa mengenal dan memahami seseorang, berarti kita kenal gak orang itu kesukaannya apa dan orang itu tidak suka apa. Nah begitu kita mengasihi orang itu, yang seperti tadi saya katakan, kita akan melakukan yang dia suka atau yang gak suka. Jadi harus kenal dulu. Supaya saudara dan saya bisa menyenangkan hati Tuhan, harus berusaha memahami
dan mengenal Bapa. Begitu kita bisa memahami dan mengenal Dia, kita pasti melakukan yang Dia suka. Oke, lanjut. Yang kedua, bahwa Akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia. Catat, harus lewat kita. Yoko amin. Kasih setia Bapa di surga harus ditunjukkan, dinyatakan kepada dunia lewat siapa? Kita. Karena kita ini tangannya Tuhan di dunia. Kita ini kakinya, kita ini matanya, semuanya. Maka itu kalau kita melihat orang susah, melihat orang perlu pertolongan, dengan firman ini, maka kita harus menunjukkan kasih setia Tuhan kepada orang-orang ini. Betul? Yang ketiga, bahwa harus menunjukkan keadilan dan kebenaran di bumi. Maaf, ini kesaksiannya. Siapa mengikuti tahun lalu Indonesia goncang besar karena kasus Verdi Sambo? Oke. Nah, lalu kasus itu mengerucut. Tahu yang mengerucut? Akhirnya Verdi Sambo-nya tersingkir, yang terkenal jadi Baradae. Betul tidak? Betul? Nah, itu fakta. Kejujuran itu menghasilkan kemuliaan. Tadinya Baradae nggak mau jujur, tapi didesak oleh pengacaranya untuk jadi istilah hukum justice collaborator. Masih ingat siapa pengacaranya? Roni Talades. Itu anak saya. Tahun 98 di sebuah daerah di kota Manokwari, Papua. Roh Kudus menunjukkan saya, kamu perhatikan anak itu. Waktu itu Roni masih kelas 2 SMP. Lagi duduk-duduk di daerah keramaian di Manokwari. Roh Kudus bilang, dekati anak itu, sekolahkan dia. Saya pikir anaknya siapa? Ya udah saya dekati, karena Roh Kudus itu kaget. Akhirnya dia cerita, saya nggak pernah kenal ayah saya karena waktu seumur 4 tahun beliau meninggal. Kamu sekarang tinggal dengan siapa? Dengan mama. Nah, mamanya pegawai negeri di Manokwari. Akhirnya saya ajak dia, boleh nggak ke rumah ketemu mama? Boleh. Dan ternyata memang mamanya sedang dalam kesulitan untuk biayai sekolah anak ini. Roni punya kakak perempuan namanya J. Nah, mamanya bilang, terima kasih Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta mau biaya anak ini, karena saya sedang biaya kakaknya. Ya udah, ibu gak usah khawatir. Lulus SMP, dia bilang, Pak, boleh nggak saya kuliah di mana? Sekolah di mana? Boleh. Asal mama izinkan, nggak apa-apa. Jadi Roni ke Manado ikut omanya dari pihak mama. Mamanya itu Karunde, orang Manado. Kelas 3 SMA belum lulus, mamanya meninggal. Jadi dia yatim. Lulus SMA, saya tanya, kamu mau kuliah apa? Wah, itu saya kaget. Pak, boleh nggak saya ngambil hukum? Saya ingin menjadi, ini ayat ini, menyatakan keadilan dan kebenaran. Saya ingin menolong orang-orang tertindas yang nggak punya apa. Wah, saya bilang luar biasa. Dia ikut tes macam-macam, akhirnya diterima di Atmajaya Jakarta. Lulus hukum. Berapa bulan kemudian dia bilang, Pak, boleh nggak saya ngambil profesi lawyer, pengacara? Oh, boleh, Papa dukung. Akhirnya dia lulus. Ya, waktu pelantikan dia pengacara, saya hadir. Nah, begitu lulus saya cuma pesan satu. Satu-satunya hal yang Papa nggak ingin kamu ngurus, Roni, urusan perceraian. Awas kamu. Itu saya nggak suka. Ternyata diam-diam dia ini mendaftarkan diri ya ke Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi pengacara yang nggak dibayar. Ternyata ada kelompoknya,
tapi sedikit kamu begitu. Nah, saya nggak tahu. Bersama dengan 3 temannya yang satu alma mater, mereka berempat membuat kantor pengacara law firm. Anak-anak muda semua, luar biasa. Nah, masih ingat berapa tahun yang lalu, agak lama, ada seorang anak perempuan pulang dugem, namanya Afriani, sambil mabok terus nabrak orang di Monas, 9 yang meninggal. Nah, ternyata Roni ini menawarkan diri kepada 9 keluarga korban untuk jadi pengacaranya, nggak dibayar. Nah, di situ namanya mulai naik. Dan ada perubahan hukum di Indonesia gara-gara Roni Talapes. Lalu kasus kedua, ketika Ahok diadili, Roni terpilih menjadi pengacara termuda dari sekian puluh pengacara. Ini anak luar biasa. Terus makin menanjak, makin kuat berkarya. Dan kami sebagai orang tuanya, karena dia sebabnya orang tua kandung, kami bangga. Nah, ketika kasus Ferdy Sambo mencuat, masih ingat? Ayah ibunya Baradae kan sudah panggil pengacara sebelumnya, tapi nggak tahu bagaimana, akhirnya nggak mau. Dan Roni ini yang mereka cari, karena mereka cari yang nggak bayar. Kan mereka orang biasa tinggal di Bitung, Sulawesi Utara. Nah, dari situ hikmat Tuhan itu luar biasa. Saudara, hampir tiap hari dia kontak saya, Pak ini bagaimana, Pak ini bagaimana. Halo, waktu saya ditanya bagaimana, kalau kamu tanya ayat, Bapak jawab. Bapak tanya, ini bagaimana jawabnya? Bapak cuma bisa berdoa. Karena kalau saudara baca, ngikuti persidangan, satu kali di dalam persidangan itu, papa kandungnya Baradae itu masuk ke ruang sidang bawa tas Tumi. Tahu ya merek Tumi? Maaf, bukan Roni merendahkan. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, kamu periksa tas itu. Ada apa? Nah, yang muncul di pikiran Roni ini pasti pemberian Ferdy Sambo. Karena merek Tumi itu tas mahal. Dan gak mungkin, maaf, bapaknya bisa beli atau Eliezer mau beli, gak mungkin Pak. Saudara, ternyata di dalam tas Tumi yang gak masuk perhitungan itu ada coret-coretan Ferdy Sambo untuk memberi tugas Baradae bukan menghilangkan, bukan mengelabui, mengaburkan fakta sesungguhnya. Wih, waktu dia telepon saya, Pak, ini akan jadi fakta baru. Kenapa kamu kok bisa tahu? Roh Kudus suruh saya pinjam tas itu. Ternyata Baradae juga nggak pernah ingat kalau ada coretan-coretan tangan. Wih, di situ arah pengadilan berubah total. Dan Roni menasihati Baradae, jujur. Mamanya juga, paksa kamu jujur. Udah mau jadi apa? Ini keadilan dan kebenaran di bumi. Gara-gara tas Tumi itu berubah suasana pengadilan itu. Hebat. Maka itu kalau kita ingin menyenangkan hati Papa, perhatikan hal lain. Satu, kita memahami dan mengenal Papa kita. Katakan amin. Itu kerinduan dia. Yang kedua, tunjukkan kasih setia Papa di surga kepada semua orang yang memerlukan. Amin. Yang ketiga, nyatakan keadilan dan kebenaran terus di bumi. Nah, kalimat terakhir baca dengan kuat yang di rumah juga. Nih. Ya, baca yang kuat. 1, 2, 3. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Allah. Apa yang dia sukai? Mengenal dan memahami Tuhan, menunjukkan kasih setia, menunjukkan keadilan dan kebenaran di bumi. Ini cara kita menyenangkan hati Tuhan.
Steve, Ya. karena enggak kalau hidup seperti itu. Maka itu secara khusus saya bicara kepada anak-anak saya yang dari Papua. Jangan main-main karena kesempatan yang kalian dapat kerjasama antara pemerintah Papua dan pemerintah Australia Barat ini bisa memberi beasiswa kalian kuliah di sini. Kami berharap nggak ada yang gugur di tengah jalan karena kalian main-main, santai, pacaran dan macam-macam. Awas. Setuju? Bapak Ibu Gembala dan semua keluarga DFJF Bird, tolong jagai mereka karena Papua perlu mereka. Ingat itu baik-baik. Ini cara kita menyenangkan hati Tuhan. Nah begitu pula student yang lain yang bukan dari Papua, baik yang biaya orang tua maupun biaya siswa, saya nggak tahu, serius belajar. Termasuk yang di rumah sedang mengerjakan apa saja kalian yang di rumah saat ini, seriuslah untuk hidup. Amin. Kalau kalian serius, pasti kalian jadi orang kaya. Dan kalau kalian jadi orang kaya, kalian bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Itu yang Tuhan cari di antara kita. Ayo dengan serius kita. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya? Ayo, coba. Yang di rumah boleh diskusi. Ketika dibaca sedikit, Zoom, Instagram, Facebook, silakan nulis. Ayo, di sini cepat tanya. Saya. Kenapa? Nanti saya lihat di ayat yang Bapak bilang terputus, yang mana Pak terputus dia sana. Oh, ya, kalau orang kita dari miskin sudah jadi kaya karena Yesus jadi miskin. Setelah kita kaya, kita putus nggak mau berbagi ke orang lain. Terputus nggak jadinya? Kita jahat nggak kalau sampai terputus? Jahat sekali. Nggak tahu diri, tadinya miskin kok bisa diperkaya oleh Tuhan Yesus kalau kita nggak mau berbagi. Jelas siapa aku? Tanya yang lain. Coba. Ibu Gembala kenapa kok pilih tema ini? Jelaskan supaya kami semuanya tahu. Apa yang terpikir? Lu nggak apa? Ayo Pak Gembala, kenapa? Ya baik. Kevin, Papa mau tanya, anak-anak silakan tanya apa itu? Ada yang di rumah? Belum? Ayo, kalau chat bisa dibuka. Tidur. Ayo anak-anak, cepat kalian tanya. Sudah, ya mau tanya apa kamu? Kenapa kamu jadi teki makanin kuku? Ayo tanya, coba. Siapa lagi? Ada? Ini keren sekali firman Tuhan ini. Ayo, ada yang tanya, saya tunggu. Masih ada orang banyak begini loh, yang di rumah juga. Saya tunggu. Nulis, ada? Ayo, saya tunggu. Saya beri kesempatan lagi sedikit. Kita pulang. Masih sudah kok, masih jam 6. Jakarta maksudnya. Oh gak sih, Jakarta jam 7 ya. Ada? Ayo. Saya tunggu. Ayo, cepat kamu tanya. Siapa saja? Ada? Ayo. Sudah jangan tolak-tolak. Tanya sini, cepat. Saya tunggu. Ada? Oh siapa? Bagaimana dia mempunyai hati kemurahan? Gimana? Bagaimana mempunyai hati dan hati kemurahan? Oh, di Bapak. Ya. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang murah seperti Yesus? Kalau kita selalu bisa berkata dan merasa cukup. Amin. Simpel. Orang yang bisa berkata dan selalu merasa cukup nggak akan pelit. Belajar dari siapa? Dari firman Tuhan. Catat ya. Jadi menurut filosofi kehidupan, ini dunia berkata bukan Tuhan. Orang kaya itu ternyata bukan orang yang banyak duitnya, tapi orang yang bisa berkata cukup itu orang kaya. Betul atau tidak? Betul. Saya beri contoh.
binatang atau manusia yang lebih mudah bisa merasa cukup dan berkata cukup? Terus ragu-ragu, cepat jawab. Binatang atau manusia yang bisa dan merasa cukup? Binatang. Jawabannya sederhana. Binatang itu nggak punya lemari, nggak punya kantong, nggak punya tupperware, nggak punya rekening, bank account. Maka itu kalau dia punya makanan terus sisa, nggak dibawa pulang. Kalau kita kan bungkus. Betul. Nah, maka itu jangan punya banyak, cukup 2 tangan saja. Betul tidak? Jangan kita simpan apa-apa, cukup 2 tangan. Dan kalau punya apa-apa, jangan digenggam rapat-rapat. Kenapa? Makin rapat kita punya sesuatu yang genggam, makin keluar dari tangan. Loh, bukan dia atau tidak? Betul. Tepat. Apa? Tepat. Oke, Pak Mofu. Tepat. Loh, betul ya. Justru kalau kita punya apa-apa, kita pegang dengan telapak yang terbuka. Itulah cukup. Nah, yang tumpah atau keluar dari telapak tangan kita, itu untuk orang lain. Hebat ya? Harus berterima kasih pada Pak Agung. Kalau dia nggak tanya, kita nggak ngerti hukum ini. Itu cuma terima kasih Pak Agung. Jadi untuk punya yang murah seperti Yesus harus bisa berkata cukup dan merasa cukup. Selesai. Gampang nggak Pak Agung? Gampang sekali. Jadi kalau punya apa-apa sisa ya udah bisa disimpan, nggak bisa kasih orang. Dan hukum itu sudah diberikan oleh Yahweh Tuhan di zaman Musa di perjalanan mereka. Mana? Masih ingat? Ada orang yang malas pagi itu ngambil banyak untuk besok jadi apa? Ulang jadi busuk. Itu firman. Maka itu firman mengajar, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Itu kata yang luar biasa untuk hari ini. Tuhan Yesus berkata begini, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk setahun yang akan datang. Busuk. Cukup hari ini. Mintanya secukupnya. Diberi secukupnya atau diberi lebih? Ayo, secukupnya atau lebih? Lebih, kalau itu butir-butir gini kamu. Wah, betul nggak? Kenapa minta secukupnya kok diberi lebih? Mau kecil, kenapa kamu lawan? Dengar sini ya. Kenapa minta secukupnya kok diberi lebih? Ini jawabannya. Teman saya di Nabire, namanya Pendeta Edung aja. Karena Papa tahu di sekitar kita hidup ada orang-orang yang nggak punya Papa sebaik Papa kita. Dan orang-orang itu sering kekurangan. Ketika Papa melihat kita, anak-anaknya ada di antara mereka, maka ketika kita minta secukupnya hari ini, dia beri lebih supaya kita bisa berbagi pada mereka yang kurang. Karena betul firman itu, doa Bapa kami. Satu lagi yang bertanya. Oh gimana? Yang lain mana jangan Pak Guntur, oke Pak Guntur, silakan. Apa bisa maksudnya apa bisa kita berbagi sama orang yang tidak seiman? Berbagi. Oh harus. Tidak seiman. Harus. Kita buka 2 Petrus 1 ayat 7 coba. Boleh. Itu wajib. 2 Petrus 1 ayat 7. Nah, dan kepada kesalehan tambahkan kasih akan saudara-saudara seiman, itu maksudnya. Baca kalimat terakhir, dan kepada kasih akan saudara seiman, kasih akan boleh. Ayo kita bagikan. Pokoknya kalau ketemu orang susah, orang lapar, maaf ya, jangan tanya agamamu apa, itu jahat di mana Tuhan. Setuju? Saya ulangi.
Jangan kita menjadi kadrun-kadrun Kristen. Oh, amin. Artinya jangan fanatik hanya untuk satu agama. Tidak. Ini firman akan semua orang. Bahkan perpuluhan pun harus kita bagi untuk orang-orang lain. Ulangan 26 ayat 12. Lihat. Jadi kenapa banyak gereja yang khotbahnya perpuluhan dulu nggak pernah khotbah ayat ini? Karena kalau pendeta khotbah ayat ini, jemaatnya pintar-pintar, pendeta cuma dapat 1/4. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maaf ya, yang masih ngotot soal perpuluhan. Tuhan tidak pernah mengajar perpuluhan itu berbentuk uang. Perpuluhan itu hasil bumi dan ternak. Nggak ada uang. Salah besar. Jadi kalau kita sudah selesai menghitung semua, maka baca, haruslah engkau memberikannya satu kepada orang Lewi. Itu jelas sama Tuhan. Yang kedua, orang asing. Ini enggak seiman, Pak Agung. Yang ketiga, anak yatim, fatherless, dan kepada janda. Jadi itu dibagi 4 kelompok, enggak semuanya untuk pendeta, salah. Terus supaya mereka 4 kelompok orang tadi dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Baca semua hukum perpuluhan di Perjanjian Lama, termasuk Maleakhi 3:10. Perpuluhan itu hanya untuk orang miskin, orang lapar bisa makan. Perpuluhan bukan untuk bayar kredit gedung, bayar kredit mobil, bayar listrik gereja. Tidak. Baca semua ayat tentang perpuluhan, selalu ada kata akhir supaya mereka bisa makan sampai kenyang. Betul? Supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Orang Papua punya istilah keren. Kalau mau memberi orang makan, jangan memberi makan yang hanya bisa buat kotor gigi. Artinya apa itu? Karena orang Papua. Ayo apa itu? Memberi makan cuma bisa buat kotor gigi. Artinya apa? Iya, nggak kenyang. Belum sampai perut sudah habis kena gigi semua. Kan orang Papua itu. Jadi sampai kenyang. Jadi perpuluhan itu hanya untuk perut, bukan untuk yang lain. Ayo kita mulai. Jelas Pak Agung? Puji Tuhan. Ngerti semuanya? Loh, saya tanya ngerti semua? Tahu resikonya kalau ngerti? Apa? Apa? Ayo. Kalau saya ngerti risikonya apa? Lakukan. Kembali ke ayat pertama tadi. Barang siapa mengasihi aku, dia pegang perintahku dan melakukan. Tepuk tangan buat diri sendiri. Termasuk juga orang-orang yang